Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuki ke dalam kegiatan pembelajaran, marilah kita sama-sama awali dengan membaca doa agar pada pembelajaran kita pada kali ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kepada ketua kelas silahkan untuk dipimpin pembacaan doa. Mulai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini ada yang tidak masuk, ya? Apakah ada yang izin masuk semua? Alhamdulillah ya. Pada pelajaran kali ini siswa kelas 11 hadir semua. Alhamdulillah. Baik, kemudian setelah kita kemarin mempelajari beberapa materi, maka kita akan mempelajari materi baru. Ya, ini materi dari materi ini saling memiliki hubungan, memiliki kaitan yang mana dari awal sampai akhir ini berhubungan satu sama lain. Seperti halnya yang pertama itu adalah akidah, kemudian yang kedua adalah Al-Quran, kitab-kitab. Nah, setelah kita mempelajari itu semua, maka ketika kita akan mempelajari Al-Quran, kita akan berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia. Itu tidak semena-mena untuk berhubungan langsung begitu saja. Akan tetapi kita memiliki tingkatan-tingkatan. Memiliki apa? Ya, tingkatan-tingkatan yang akan menyesuaikan ketika kita berhubungan dengan Allah dan juga manusia. Nah, apa saja sih? Ketika kita ingin berhubungan dengan yang lebih tua, kita ingin berbicara, bicaranya harus sopan. Kita ingin berbicara dengan yang lebih muda, harus sopan juga. Nah, maka dari itu, bahasa lain atau nama dari kata kita harus memiliki sopan santun dan lain-lain itu apa itu? Yang ada dalam diri kita, yang sudah terlahir dalam diri kita. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, coba, silakan. Attitude, ya, bisa jadi. Terima kasih. Bisa juga tidak ada yang lain. Perilaku bisa juga. Ayo, ada yang lain. Terima kasih. Ada yang lain? Akhlak, betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak. Di sini kita akan mempelajari tentang akhlak. Apa tujuannya? Apa manfaatnya kita mempelajari akhlak? Yang pertama, kita menjadi tahu akan sopan santun kita terhadap lawan hubungan kita, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Kita jadi mengetahui batasan-batasan yang harus kita bedakan ketika kita berhubungan dengan yang lebih tua, dengan teman sebaya, atau dengan yang lebih muda. Bahkan dengan orang yang pertama kali bertemu, kita harus menunjukkan attitude kita, harus menunjukkan perilaku yang baik kita, akhlak yang baik. Tidak harus menunjukkan akhlak yang jelek, harus selalu yang baik. Akan tetapi kan beda ya, jika kita bertemu dengan teman yang sudah akrab, teman lama yang sudah mungkin bisa dibilang bahasa sekarang mah besti-bestian atau sahabat-sahabatan lah, itu beda. Ketika kita bertemu dengan orang baru, orang yang lebih tua dari kita harus sopan, attitude, selalu senyum, bertemu, tegur sapa. Orang Islam tegur sapa dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti itu. Nah, sampai saat ini kita sudah mengetahui nih apa yang akan kita pelajari pada
kesempatan kali ini. Selain itu, mari kita sama-sama untuk mempelajari akhlak. Baik, perhatikan semuanya. Sampai sini sebelum kita memasuki ke dalam materi, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika ada, angkat tangannya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jikalau tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke dalam materi kali ini. Oke, baik, sekarang silahkan kalian, saya minta perhatiannya ke depan. Nah, baiklah, saya akan bertanya. Ada yang tahu apa itu akhlak? Akhlak itu apa sih? Apa itu akhlak? Akhlak itu apa? Gitu kan? Ayo, ada yang tahu apa itu akhlak? Ya? Ya, betul, attitude bisa. Kemudian ada lagi perilaku bisa. Kemudian tata krama, betul. Apalagi? Perilaku, ya betul. Tata krama, attitude. Ya, jadi seperti itu. Akhlak itu ya attitude, tata krama, perilaku. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu adalah suatu perilaku yang spontan muncul dari dalam diri kita ketika dalam mengalami keadaan hal-hal tertentu. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya itu seperti misalnya kita sedang lari jogging di pagi hari, lari sedang lari kan, kemudian tanpa sengaja kita menendang batu yang ada di jalan, otomatis kan kita tersandung kan, ya, duk suaranya, duk tersandung. Spontan otomatis kita akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang ada dalam diri kita, seperti misalnya aduh, au, atau atau apalagi ya, masih banyak dan lain-lain lah ya, seperti itu. Nah, itu adalah hal yang spontan keluar dari mulut kita, dari dalam diri kita, itu spontan keluarnya, ya, seperti itu. Nah, jadi akhlak itu seperti itu. Kemudian adapun akhlak di sini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Akhlak apa? Ya, silakan. Ya, betul, akhlak mazmumah. Yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu? Ya? Ya, betul. Yang kedua yaitu ada akhlak mahmudah. Apa pengertian daripada akhlak mahmudah? Ayo, ada yang tahu? Akhlak mahmudah ialah akhlak yang baik. Catat, akhlak mahmudah ialah akhlak yang baik. Kemudian akhlak mazmumah, ada yang tahu? Iya, silakan. Ya, tercela. Betul. Akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tercela. Nah, jadi akhlak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah, yang kedua ada akhlak mazmumah. Seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari akhlak? Kenapa nggak biasa aja sih? Terserah kita mau hidup kita bagaimana, mau ini ki, mau itu ki, ya terserah kita hidup kita. Nggak boleh begitu. Karena ada hadis mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan. Kita sudah sempurna belum akhlaknya? Udah belum? Udah, masa? Belum. Ya, saya sendiri belum sempurna akhlak saya. Seperti apa halnya ketika tadi, seperti pada contoh awal, sedang lari jogging, tiba-tiba tersandung, terus sakit kan kaki kita. Otomatis kita akan mengucapkan au, aduh, au, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh akhlak mazmumah. Ketika akhlak mahmudah, kita akan berbicara yang baik-baik, seperti tersandung, terus astagfirullahalazim,
Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi dan sebagainya. Yang keluar dari mulut kita itu adalah yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Itu contoh akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah yang lain contohnya apa? Ya, membantu orang. Membantu apa dulu nih? Yang membantuin nyontek kamu itu jadi mahmudah? Enggak ya. Membantu kebaikan seperti menolong, membantu seorang nenek-nenek ingin menyeberangi jalan, itu kita bantu. Kemudian apalagi ada orang terjatuh, kita bantu bangunin. Apalagi ada orang yang kelaparan, kita membantu memberi sedikit rezeki kita. Masih banyak hal lain-lain itu untuk akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mazmumah. Apa saja akhlak mazmumah? Seperti halnya tadi kesandung, bilangnya au, aduh, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apalagi ayo, tadi membantu menyontek. Nah itu akhlak mazmumah, menjelek ya, itu jelek tuh akhlaknya. Itu apalagi menertawakan orang yang jatuh, bukannya dibangunin dulu malah diketawain dulu kan. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh seperti itu. Harus kita langsung bantu, meskipun itu teman kita, teman dekat kita, harus bantu bangunin dulu, jangan duk dia jatuh ketawain sama kita baru dibangun. Itu nggak boleh seperti itu ya. Terus kemudian apalagi ya, tidak bergibah, apalagi tidak mengolok-ngolok, betul, apalagi bergibah, itu bergibah, mengolok-ngolok, udah, apalagi menertawakan, tadi udah, apalagi membuli, ya membuli bisa, karena masih banyak lagi ya seperti itu jadinya. Jadi kita harus bisa memilih-milih gitu. Memilih-milih akhlak. Kita dibentuk oleh orang tua kita dari kecil. Tidak mungkin kita diasupi dengan hal-hal yang jelek, dengan hal-hal yang buruk-buruk, nggak mungkin. Masa dari kecil, ayo bangun lari dong, ada orang loh lempar pakai batu nih, lempar. Nah, kan itu nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti yang baik, awas hati-hati. Nah kan anaknya, si anak ini nih masih kecilnya, dia sering mukul orang. Nggak mungkin dong terus pukul terus, kejar terus, pukul terus, nggak boleh kayak gitu dong. Terus jangan dipukul, kasihan. Dia minta maaf, kita harus selalu minta maaf. Kan hal-hal yang baik selalu diasupi oleh orang tua kita dari kecil. Masa udah gedenya malah bobrok, kita balik ngelawan ke orang tua, malah jadi anak durhaka, anak uzubillahi min dzalik. Seperti itu nggak boleh. Kita harus selalu bisa memilih ya, memilih akhlak yang akan kita pakai, kita lakukan sehari-hari. Harus yang baik-baik, nggak boleh yang jelek gitu kan. Sekarang ya, zaman sekarang mungkin hal-hal yang seperti itu, bahasa-bahasa yang seperti itu mungkin udah nggak asing lagi ya, udah nggak heran lah. Kini toksik gitu ya, udah lumrah gitu, bukan hal yang wow. Kok yang bukan gitu, jadi udah yang lumrah. Yang kayak misalkan nyebut kata maaf ya, anjing atau monyet atau bahasa binatang-binatang yang lain lah, itu sudah biasa gitu kan. Gitu sih, ini kayak gitu, itu udah bahasa-bahasa yang sehari-hari menurut saya gitu kan. Zaman sekarang ini udah hal yang lumrah, bukan hal yang wow. Kayak kan dulu makan tiap ada orang nyebut di kebun binatang nih, ada orang tua dari mana-mana nih, meskipun dia nggak kenal pasti tahu, nggak boleh ngomong kayak gitu, dosa itu, nggak boleh ya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu orang tua zaman dulu, zaman dahulu. Kalau sekarang itu udah beda. Mau dia ngomong ke orang tuanya, keplak dipukul sama orang tuanya, tetap begitu. Nggak ada orang tuanya malah makin kan. Kita nggak boleh seperti itu ya. Usahakan. Karena apa? Ingat jodoh. Kalian mau punya jodoh nggak? Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Kita jelek akhlaknya, jangan salahin kalau akhlak akhlak jodoh kita juga jelek. Akhlak kita bagus, ya untung kita dapat jodoh akhlak yang bagus juga kan. Ya,
Itu sih dijelaskan dari dalam ayat Al-Quran. Apa ayatnya ya? Ini dalam ayat Al-Quran jelasin gitu kan. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, dan perempuan yang buruk untuk perempuan yang buruk juga. Seperti itu. Jadi untuk jodoh itu bukan dari ketampanan saja, akan tetapi dari akhlak juga. Tuh, bukan ya bahas sekarang good looking lah ya. Good looking nih, dia ganteng nih. Oh dia ganteng nih, putih, mulus, gini, mirip inilah. Akhlaknya jelek, kurang. Apalagi nggak bisa baca Quran kan, aduh. Bilang, kalau nggak bisa baca Al-Quran, nanti siapa yang mau ngajiin orang meninggal? Mau pakai rekaman MP3, pakai musik, YouTube, kan nggak lucu gitu kan? Orang ada yang meninggal, samping setelin YouTube baca Yasin, kan nggak masuk akal gitu kan? Baca Yasin dong mas kita nggak bisa. Seperti itu, kita harus memiliki akhlak yang baik. Oke, sampai sini ada yang tanya? Nggak ada? Oke. Baik, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk apa? Kita akan menjalankan model pembelajaran mind mapping pada kali ini. Apa itu mind mapping? Yaitu setiap kelompok itu diberi beberapa contoh. Seperti kelompok 1 nih, saya kasih kan. Setelah misalkan dia memakai pemikiran-pemikiran apa, definisi dari mana, dan lalu dari definisi saya, itu dicatat. Dibuat sebagus-bagusnya materi akhlak yang dipelajari kita kali ini. Ya, jadi ada 4 nih, 4 kelompok, bikin 1, 2, 3, 4. Itu kan mind mapping di kertas lembar, bikin sebagus-bagusnya tentang materi akhlak. Ya, materi akhlak yang tadi kita pelajari nih, yang sudah saya jelasin, yang sudah kita pahami bersama. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada? Baik, silahkan kerjakan ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya saja. Nggak apa-apa. Kenapa? Oh iya. Ya sekreatif kalian mungkin dibikinnya ya. Sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Yang penting jadi bagus, kreatif. Gitu. Kenapa? Iya, tentang materi kita kali ini. Ya, tadi kan akhlak dibagi menjadi 2, apa saja. Contohnya apa? Mungkin tambahin hadis lebih bagus kali ya. Kayak gitu tuh contohnya. Ya kalian taruhin aja di situ gitu. Kemudian sudah? Oke. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke, nanti yang bagus kreatif hasilnya akan saya beri hadiah, tapi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai saat ini kita sudah mempelajari akhlak. Setelah itu, oke, udah kumpulin semuanya? Udah. Oke, sebelum kita sudahi pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya tentang akhlak kepada kalian. Oke, coba silahkan saudari. Apa sih kesimpulan kita dari mempelajari materi akhlak ini? Apa coba? Ya. Ya. Terus ini silakan, ada yang lain? Ya betul. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini tentang akhlak. Ya, akhlak dibagi menjadi 2, akhlak mahmudah dan mazmumah. Kemudian ada hadis. Apa hadisnya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, dari rentetan
Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah ini banyak sekali dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, setelah itu sudah beres semuanya ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ada yang ingin dipertanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sudah. Baik, kita tutup pembelajaran pada kali ini. Silakan ketua kelas ditutup. Wal asri. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.